warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, jumpa lagi dengan saya Ibu Husniwati. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang hukum tajwid dalam surat Al-Falaq. Selamat menyaksikan. Hukum tajwid yang terdapat dalam surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Pada ayat pertama ini terdapat dua buah hukum tajwid yang wajib kita ketahui. Yang pertama, pada kata a'udzu. Pada kata a'udzu terdapat mad tabi'i waw atau mad asli. Pada bacaan a'udzu membacanya dua ketuk atau satu alif. Yang kedua, pada kata al-falaq. Pada kata al-falaq, pada qaf yang berwarna merah terdapat hukum tajwid qalqalah. Qalqalah di sini yaitu qalqalah kubra atau qalqalah besar karena dia berada di akhir kalimat. Qalqalah adalah bunyi yang memantul. Ayat yang kedua adalah min syarri ma khalaq. Pada ayat kedua ini terdapat tiga hukum tajwid yang perlu dan wajib diperhatikan. Yang pertama, hukum tajwid dari min syarri. Min syarri ini hukum tajwidnya adalah ikhfa haqiqi atau ikhfa haqi yang wajib kita dengungkan karena bertemunya nun dengan shin yang mengharuskan kita menyamarkan bunyi nun mati ketika bertemu dengan shin. Yang kedua, pada kata ma. Pada kata ma terdapat hukum tajwid mad tabi'i alif, di mana di sana ada alif saksi dan mimnya berbaris fathah. Ketika membacanya dibaca dua harkat atau satu alif. Dan yang ketiga, pada kata khalaq. Pada kata khalaq terdapat hukum qalqalah, di mana huruf qaf berada di akhir kalimat yang dinamakan qalqalah kubra atau qalqalah besar. Ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Pada ayat ketiga ini terdapat 5 hukum tajwid yang wajib kita perhatikan. Yang pertama, pada kata min syarri. Sebagaimana pada ayat kedua tadi, min syarri terdapat hukum tajwid ikhfa halqi. Nun mati bertemu dengan huruf shin yang dia disamarkan atau didengungkan. Yang kedua, mad tabi'i alif pada huruf gha. Pada gha terdapat ada alif saksi dan sebelumnya berbaris fathah. Selanjutnya, pada kata siqin idza. Pada tanda merah qin i ada tanwin bertemu dengan huruf alif. Di sana adalah hukum izhar haqiqi, yaitu tanwin bertemu dengan alif yang dinamakan izhar haqiqi yang menjelaskan. Tanwin menjelaskan ketika dia bertemu dengan alif. Selanjutnya, pada kata iza. Pada kata iza terdapat mad tabi'i alif, yaitu ada huruf alif saksi yang sebelumnya berbaris fathah pada huruf za. Dan yang terakhir, pada kata waqab. Kembali kita temukan ada ba di akhir kalimat yang termasuk huruf qalqalah. Waqab adalah qalqalah kubra atau qalqalah besar, di mana huruf ba berada di akhir ayat. Selanjutnya ayat keempat. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Pada ayat keempat ini ada 3 hukum tajwid yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kembali kita temukan nun mati bertemu dengan shin, min syarri, yaitu hukum ikhfa haqiqi. Nun mati bertemu dengan shin menyamarkan bunyi shin. Yang kedua,
an-nafasati. Di sini terdapat hukum mad badal, yaitu mad pengganti baris fathah, yaitu baris tegak pada huruf fa dan ta. Dan yang ketiga, kembali kita temukan uqad, yaitu dal yang termasuk dalam huruf qalqalah. Di sini dal karena dia berada di ujung ayat termasuk dalam qalqalah kubra atau qalqalah besar. Dan ayat kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Pada ayat kelima ini ada 4 hukum tajwid yang kita temukan. Yang pertama, kembali di sini kita temukan nun mati bertemu dengan shin yang merupakan ikhfa hakiki. Min syarri yang kita samarkan dan berdengung. Kemudian yang kedua, hasidin yang merupakan mad tabi'i alif, di mana ada bacaan ha berbaris fathah dan setelahnya ada alif saksi. Kemudian yang ketiga, hasidin iza yang merupakan hukum izhar hakiki, yaitu din merupakan baris dua atau tanwin bertemu dengan alif yang harus kita jelaskan. Dan yang keempat, hasad. Hasad adalah dal di ujung kalimat atau di ujung ayat yang kita wajib berhenti sehingga dia memantul, yang menjadikan dia mempunyai hukum qalqalah kubra. Bagaimana anak-anak semua? Sudah paham kan dengan hukum tajwid yang terdapat dalam surat Al-Falaq? Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan coba bahas tentang surat-surat yang lain di dalam pembelajaran kita di sekolah dasar. Jangan lupa selalu ikuti channel saya, Bu Watis. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terakhir, hasada, hasad. Di sini kita temukan kembali qalqalah, yaitu dal berada di ujung ayat ketika kita wakaf. Bagaimana anak-anak semua? Sudah paham kan dengan hukum tajwid yang terdapat dalam surat Al-Falaq? Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan coba bahas tentang surat-surat yang lain di dalam pembelajaran kita di sekolah dasar. Jangan lupa selalu ikuti channel saya, Bu Watis. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.